Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala karena kita dikumpulkan di salah satu rumahnya seperti biasanya. Nikmat yang mana akan mengantarkan kita kepada kebaikan, kebahagiaan dunia kita, akhirat kita. Kondisi hujan seperti malam hari ini, Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita istiqomah, yakni pemberian yang masih lebih baik, jauh lebih baik. Dari hari ini kita diberikan dunia, dari hari ini kita diberikan sejahtera olehnya. Karena nikmat dunia akan hilang, fana, sedangkan taufik Allah Ta'ala akan mengantarkan kita kepada kebaikan, kebahagiaan dunia kita, akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Ta'ala, Rabb kita, pencipta kita, pemilik kita, untuk memberitahukan kepada kita, mengajari kita, memberitahukan tentang asal-usul kita, memberitahukan apa yang nanti akan terjadi setelah kita pindah dari alam dunia, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia agar kita bahagia, selamat akhirat kita khususnya, selain dari tentunya dunia kita. Maka kalau kepada guru kita sangat berterima kasih karena ngajari kita untuk sukses dunia kita, maka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seharusnya kita lebih berterima kasih dengan banyak salawat salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mempelajari pesan-pesannya, hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, dan mengamalkannya serta menyebarluaskannya. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pembahasan muhasabatun nafs, yakni menghitung atau introspeksi jiwa. Senantiasa muhasabah, menghitung-hitung jiwa kita. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang mukmin itu qawwam ala nafsi, dia pemimpin atas jiwanya. Nah, dia akan menjadi pemimpin atas jiwanya kalau dia banyak menghitung atau menghisab atau introspeksi jiwanya. Apalagi karakteristik jiwa adalah ammaratun bisu, jiwa itu senantiasa nyuruh kepada keburukan. Nah, sekarang kita membahas langsung, yakni macam daripada muhasabah jiwa. Jadi macam dari muhasabah jiwa, introspeksi jiwa. Ada dua macam. Yang pertama sebelum melakukan amal, dan yang kedua setelah melakukan amal. Ya, mungkin tepatnya bukan macam ya, tapi memang dalam kitab ini disebutkan muhasabatun nafsi nau'ani. Jadi introspeksi diri itu dilakukan dua macam. Atau mungkin
tepatnya terjemahannya adalah dilakukan langkah dalam melakukan muhasabah jiwa atau diri ya. Mungkin tepatnya seperti itu. Walaupun dalam kitabnya dikatakan muhasabatu nafsi nawani. Yang pertama adalah ayyakifa inda awwali hammi wa iradati. Ketika seseorang hendak melakukan sesuatu, hendaklah dia berhenti lebih dulu. Wala yubadira bil amal, tidak terburu-buru melakukan amal hatta yatabayyana lahu rajhanuhu ala tarki, hingga terang jelas bagi dia apakah mengerjakannya ataukah meninggalkannya. Jadi sebelum melakukan satu amal atau sebelum berkehendak atau berkeinginan untuk melakukan satu amal, hendaklah dia tidak tergesa-gesa sebelum dia merenungkan mana yang lebih tepat untuk dia lakukan, dia melakukan ataukah dia meninggalkan. Imam Hasan Al-Basri disebutkan, dikutip dalam kitab ini sebagaimana dikuatkan dalam Sahih Muslim ya, bahwa dia mengatakan rahimallahu abdan waqafa inda hammi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia berhenti ketika dia punya keinginan. Fa in kana lillahi amdahu, kalau keinginan itu karena Allah maka dia melanjutkan. Wa in kana li ghairihi ta'akhkhara, tapi kalau keinginan itu ya dalam rangka selain daripada Allah maka dia akan berhenti, dia akan tinggalkan. Nah, sebagian ahli ilmu memberikan penjelasan terhadap perkataan ini. Jika jiwa kita ini ingin melakukan satu amal, mau sholat sunnah misalkan, kita ingin melakukan sholat sunnah, ya, atau kita ingin sedekah, kita ingin haji, kita ingin umroh. Yang pertama kali harus dilihat adalah hal dzalikal amal maqdur alaihi, apakah kita bisa melakukan? Apakah kita bisa melakukan? Au ghairu maqdur, atau kita tidak bisa melakukan. Kalau sholat sunnah insya Allah bisa. Kalau sedekah, nah kita harus introspeksi, ya, introspeksi. Apakah kita bisa melakukan atau tidak? Khususnya sedekah yang sunnah. Kalau sedekah yang wajib, maka tidak dibebankan kecuali sesuai dengan kewajibannya. Misalkan kita punya kewajiban untuk menafkahi istri, menafkahi anak, wajib dan sesuai dengan kemampuan. Kita tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Adapun sedekah sunnah, misalkan pingin sedekah untuk masjid, ya, untuk fisabilillah, maka dia harus berpikir, dia bisa atau enggak, dia mampu atau enggak. Seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala ketika akan melakukan perang Tabuk, Nabi SAW jauh-jauh hari memberitahukan para sahabat, kita akan menghadapi Romawi, negara besar, negara adidaya, dan butuh perbekalan yang banyak. Makanya Nabi SAW beritahukan jauh-jauh hari, karena butuh perbekalan banyak, butuh fisik yang kuat dan lain sebagainya. Maka ada yang seperti Umar menyedekahkan separuh hartanya. Utsman banyak sekali, dia mau mengirimkan kafilah dagang, kemudian kafilah dagangnya itu ditarik, semuanya disedekahkan untuk persiapan pasukan itu. Abu Bakar menyedekahkan seluruhnya. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu, dia hanya mengatakan Allah dan Rasulnya. Ya, dan dia yakin insya Allah akan diganti oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, ketika kita mampu, ketika kita bisa untuk melakukan, ya, maka kita akan terus melanjutkan. Tapi tidak langsung dilanjutkan, tetapi yang kedua, melihat apakah melakukannya itu lebih baik daripada meninggalkannya. Nah, masih kaitannya dengan yang perkara yang pertama tadi.
Sebagian ahli ilmu berpendapat, kalau misalkan kita sedekah, kemudian dengan sedekah itu kita akan jatuh miskin, kita akhirnya jatuh fakir, maka tidak boleh. Dengan sedekah seharusnya kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, tetapi dengan sedekah akhirnya mendatangkan keburukan bagi kita. Kecuali kalau misalkan kita meyakini yang kita sedekahkan akan diganti dan kita yakin, maka nggak jadi masalah. Misalkan kita sedekah, sebentar lagi akan masuk bulan baru, gajian, ada ganti, nggak jadi masalah. Yang utang sama saya janji akan bayar utangnya tanggal sekian, kemudian dia sedekahkan, ya kan? Dan dia berharap apa yang dijanjikan oleh saudaranya yang berutang kepada dia itu akan bisa dia dapatkan, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia misalkan bersedekah, tidak ada gambaran besok akan makan apa, ya kan, rezekinya dari mana, dia tidak bisa melogikakannya, ya maka yang demikian tidak diperbolehkan. Jadi ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abu Bakar, tidaklah dia melakukan itu pertama karena keyakinan, dan yang kedua adalah karena dia yakin memang akan ada gantinya. Pasti akan diganti dari jalur yang sudah bisa diperhitungkan. Nah, ketika kita bisa melakukannya, wa nadhara ukhra, wa nadhara akhar, ay waqfah ukhra, maka tidak langsung dikerjakan, tetapi yang kedua, apakah mengerjakannya lebih baik daripada meninggalkannya? Ya, apakah mengerjakannya lebih baik dari meninggalkannya? Misalkan kita mau dagang. Kita mau dagang A misalkan. Ya, kita mau nambah dagangan A misalkan. Setelah sebelumnya kita sudah punya usaha. Nah, harus dipikirkan apakah meninggalkannya lebih baik dari mengerjakannya atau mengerjakannya lebih baik dari meninggalkannya. Kalau misalkan saya dagang ini, berarti nanti saya berhubungan dengan orang-orang ini. Ya kan? Kalau berhubungan dengan orang-orang ini, wah orangnya kayaknya tidak amanah. Orangnya tidak kenal agama dan lain sebagainya. Berarti meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Ya. Jadi meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Kalau misalkan, kalau saya dagang ini insya Allah saya akan malah terbantu. Kalau misalkan saya pindah kerja, insya Allah saya malah dapat lingkungan yang lebih baik. Ya, karena di situ lingkungannya baik, orang-orangnya soleh, terbiasa sholat jamaah, bahkan di situ ada pengajian, misalkan seperti itu. Maka bisa dilanjutkan. Jadi bisa dilanjutkan. Ya. Nah, tapi yang ketiga, ketika kita menganggap bahwa yang akan kita kerjakan itu lebih baik dari yang kita tinggalkan, maka yang ketiga, halil ba'its alaihi iradah wajhillahi azza wa jalla wa tabi am iradal jah wa thana wal mal minal makhluk. Apa motif kita melakukan itu? Apa motifnya saya melakukan itu? Ya, apa motifnya saya melakukan itu? Misalkan tadi, ya, saya misalkan pindah kerja. Apa motifnya? Apa motifnya? Apakah karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, ataukah mengharapkan pujian, harta, dunia dari selain Allah? Jadi apakah kita melakukannya karena Allah ataukah karena selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini juga harus kita awasi. Ini harus kita awasi. Ya. Diri kita ini harus senantiasa kita awasi, kita introspeksi, kita hitung, ya senantiasa dihitung. Ya contoh misalkan ngaji seperti malam ini, apa motif daripada ngaji? Apa motif daripada ngaji? Apa yang menjadi dorongan kita untuk ngaji? Motif kalau dalam ilmu kejiwaan itu artinya adalah dorongan, yang mendorong kita untuk ngaji. Apa maksud atau tujuan kita ini ngaji? Ya, apakah kumpul? Ataukah mencari ilmu, ya, ataukah ingin mendapatkan jalan yang mudah masuk ke dalam surga, ataukah karena dunia? Karena di sana ada teman saya
saya tak ngaji sama dia. Oh, karena di sana ada majikan saya tak ngaji sama dia. Karena di sana ada pimpinan saya tak ngaji sama dia. Ada berapa momen yang saya tahu sendiri, ada pekerja-pekerja pabrik itu yang ngaji karena pimpinannya ngaji. Jadi yang ngaji karena pimpinannya ngaji. Sedangkan ketika pimpinannya nggak ngaji, mereka nggak ngaji. Jadi ketika pimpinannya nggak ngaji, mereka nggak ngaji. Nah, motifnya apa? Kalau misalkan ngajinya karena pimpinan hadir, kalau nggak hadir, kalau kita nggak hadir nanti nggak enak, ya kan? Nanti khawatirnya dapat SP1 atau kalau nggak kayak gitu nanti pelengosi misalkan seperti itu. Kalau nggak kayak gitu nanti tunjangannya dikurangi, dipotong, ya. Maka motif-motif seperti ini yang harus kita waspadai. Jadi motif-motif seperti ini yang harus kita waspadai. Ngaji ini motifnya apa? Dorongannya apa? Oh, kalau malam di sini ada suguhannya misalkan. Suguhannya kelas berat misalkan. Nah, ini harus kita waspadai. Ini gerakan jiwa kita. Karena memang jiwa asalnya seperti yang tadi kita sampaikan di awal, inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa nyuruh kepada keburukan. Nah, misalkan ketika dia nyuruh kepada keburukan seperti itu harus kita lawan. Oh, enggak boleh, saya ngaji enggak boleh karena makanan. Kalau misalkan nanti dikasih makanan, ya alhamdulillah, enggak dikasih alhamdulillah. Yang jelas saya mendapatkan makanan batin. Walaupun tidak dapat makanan lahir. Oh, enak ngaji di sini karena apa? Menunya mesti beda-beda. Ya, menunya mesti beda-beda misalkan seperti itu. Nah, kalau ada motif seperti itu maka tidak dilakukan. Atau sebagian ahli ilmu mengatakan kalau ada motif seperti itu diperangi. Jadi ada motif seperti itu, ada maksud seperti itu diperangi. Enak saja. Saya ngaji pengennya nyari ilmu kok mikirkan masalah makanan. Misalkan seperti itu. Saya ngaji niatnya untuk mencari ilmu kok mikirkan teman. Ya, enggak peduli teman saya datang enggak datang, yang penting saya ngaji. Sehingga ketika temannya enggak datang, hatinya biasa saja, enggak terbebani. Tapi kalau misalkan temannya enggak datang, waduh, sudah janjian, enggak datang, akhirnya dia WA ke temannya marah-marah, kan kita sudah janjian mau ketemu di musola, tapi kenapa sampai enggak datang? Nah, ini berarti tadi motifnya, dorongannya ngaji itu tidak murni karena Allah, karena ketemu teman. Tapi ketika temannya enggak datang, biasa saja. Jadi hatinya biasa saja, jiwanya biasa saja, enggak terbebani. Ketika suguhannya biasa saja, maka hatinya juga biasa saja, tidak terbebani. Tapi ketika suguhannya di luar ekspektasi, kemudian terbebani, nah ini berarti dorongan awal kita melakukan, kita mencari ilmu itu apa? Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, kenapa harus seperti itu? Li'alla ta'tadun nafsu asyirka, agar jiwa kita ini enggak biasa syirik. Jadi jiwa kita ini enggak biasa syirik. Maksudnya syirik itu gimana? Asalnya maksud kita ngaji karena Allah. Ya, karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maksud kita ngaji, tujuan kita ngaji adalah agar kita ditinggikan derajatnya. Maksud kita ngaji agar nanti jalan kita menuju surga dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu bi thariqan min turuqil jannah. Maksud kita seperti itu. Tapi kadang syirik itu muncul. Syirik itu muncul, maksudnya ngaji, tapi ada maksud yang lainnya. Maksud lainnya itu apa? Ketemu sama teman, janjian, nanti kita akan ngobrolkan masalah bisnis. Nah, itu kan syirik dalam tujuan. Tujuan ngaji sebenarnya asalnya adalah mencari ilmu, tapi kemudian ada maksud yang lainnya daripada selain mencari ilmu. Maksud ngaji, asalnya adalah tujuan ngaji adalah untuk mencari ilmu, tapi kemasukan yang namanya syirik, yakni mengharapkan makan. Ya, wis ayo golek mangan iki kono gak usah blonjo, enak. Gak usah cari makan gitu kan. Nah, jiwa karena karakteristiknya ammarah bisu, seperti ini muncul terus. Seperti ini muncul terus, dan kita para jamaah sekalian yang dirahmati Allah nggak bisa lepas dari ini. Karena itulah di antara bentuk dari bisikannya setan, alladzi yuwaswisu fi
sudurinas, yang membisiki di dada-dada manusia. Apalagi setan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti aliran darah manusia. Ini harus kita lawan. Ya, ini harus kita lawan. Nah, jadi kenapa kita harus berhenti lebih dulu sebelum melakukan amal itu? Untuk memikirkan apakah motif, dorongan, maksud, tujuan kita melakukan ibadah ini, melakukan sesuatu ini karena Allah ataukah karena selain Allah, agar jiwa kita tidak terbiasa syirik. Karena kalau sudah terbiasa syirik, ya khifu 'alaihal amal li ghairillah. Akhirnya kalau melakukan amal tujuannya selain Allah itu ringan. Melakukan amal tujuannya karena Allah, untuk Allah saja itu berat. Ya. Kenapa haji? Agar statusnya naik. Berapapun akan dikeluarkan. Berapapun biaya haji akan dia keluarkan. Agar statusnya naik. Ya, setelah pulang dari haji, maka dia mendapatkan gelaran haji. Ya, statusnya naik. Ya, walaupun dia harus susah payah untuk melakukan itu semuanya. Nah, berarti motifnya adalah bukan karena Allah. Seharusnya motif ibadah haji itu adalah melaksanakan perintah Allah, mendapatkan keutamaan dari haji, yakni dibalas dengan surga dan lain sebagainya, tapi kemasukan maksud yang lainnya. Ya, itu namanya syirik dalam niat. Ya, jadi syirik dalam niat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngasih sedekah juga seperti itu. Ngasih sedekah kepada orang. Kenapa ngasih sedekah kepada orang lain? Apa motifnya? Apa maksudnya? Ya, apalagi kalau ngasih sedekah kepada janda. Jadi apa motifnya? Ya, agar dapat perhatian janda itu kah? Ya. Jadi seperti itu. Ataukah ingin menikahinya kah dan lain sebagainya. Tapi kalau motifnya lillahi ta'ala, maka akan dapat fadilah. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. As-sa'i 'alal armilah kal qaimi la yafturu wa kas-shaimi la yuftiru. Perumpamaan orang yang menanggung armilah. Armilah itu ada yang mengatakan janda. Armilah itu ada yang mengatakan wanita yang sudah lanjut usia dan belum menikah, atau dia tidak punya suami. Perumpamaannya seperti orang yang sholat malam nggak pernah tidur, dan perumpamaannya seperti orang yang puasa sepanjang hari tidak pernah berbuka. Ya, makanya sampai ada ahli ilmu yang berpendapat, kalau kita tidak dapat kesempatan untuk jihad fisabilillah, kalau kita nggak punya kesempatan untuk berperang fisabilillah, tapi kita ingin mendapatkan pahala orang yang jihad setiap harinya, orang yang sholat malam setiap harinya, maka tanggung para janda. Ya, tapi kalau dinikahi ya sudah nggak dapat fadilah lagi. Ya, dapat fadilahnya itu kalau dia nanggung, ya ditanggung, diberikan nafkah dan lain sebagainya. Nah, apa motifnya? Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat, ingkanal awal, kalau semisal motif dia melakukan amal itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak segera direalisasikan, tetapi waqafa waqfa ukhra, tapi mikirkan yang keempat. Apa itu? Hal huwa mu'anin alaihi walahu a'wan yusa'idunahu wa yansurunahu. Apakah dia ada yang membantu untuk mengerjakan itu? Sekiranya ini butuh bantuan. Apakah ada yang menolongnya untuk melakukan amal itu sekiranya amal itu butuh pertolongan? Jika tidak, maka tidak dilakukan. Jika tidak, maka tidak dilakukan. Kalau semisal kita tidak ada yang menolong, kita tidak ada yang bantu, maka jangan dilakukan. Ya, contoh yang disebutkan dalam kitab ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan dirinya, menahan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari jihad fisabilillah. Padahal ketika itu siksaannya sudah sangat berat. Kita sudah bahas dalam pembahasan sirah di sini. Bagaimana siksaan yang dialami oleh para sahabat itu berat. Ya, bahkan sampai pun ketika datang pertolongan pada saat Bai'ah Aqabah yang kedua. Orang-orang Ansor yang datang 80 orang.
Ya, kemudian ada wanita-wanitanya di sana. Kemudian mereka sahabat-sahabat Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sekiranya Anda merintahkan kita untuk menyerang tenda-tenda yang ada di Mina ini, kami akan lakukan." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam nu'mar, kita belum diperintah." Demikian juga dari sisi strategi peperangan, nggak mungkin jumlahnya cuma segelintir orang melawan banyak orang yang ketika itu wukuf di Mina. Ketika itu mabit di Mina, nggak mungkin. Nah, makanya ketika kita tidak mendapati orang-orang yang bisa membantu kita, menolong kita, tidak ada persenjataan, ya, maka kita tidak boleh melakukan. Ya, ini sekiranya dibutuhkan untuk itu semua. Seperti para jamaah, ini kasus kejadian yang menimpa kita umat Islam yang terjadi di Suriah. Ya, banyak ahli ilmu yang mengatakan belum tiba waktunya. Belum tiba waktunya. Perang di Suriah itu belum tiba, ya kan? Walaupun kaum muslimin banyak, tetapi dari sisi persenjataan mereka tidak menguasai, dan akhirnya kita bisa melihat sampai sekarang kondisinya tidak bertambah baik. Walaupun kita punya kewajiban untuk mendoakan mereka, ya, sama ahlu sunnah wal jamaah kita punya kewajiban untuk membantu mereka, tapi dari dulu sudah diingatkan oleh para ulama, masih belum tiba waktunya. Nah, sama, kita melakukan amal pun sama seperti itu. Jiwa kita ini harus senantiasa muhasabah, senantiasa introspeksi. Ya, apakah untuk melakukan ini ada yang bantu kita atau tidak? Kalau tidak ada yang bantu, ya maka jangan dilakukan. Tapi kalau ada yang bantu dan memang kita butuh untuk dibantu, maka hendaklah kita melakukan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini dikatakan dalam kitab ini, ya, tingkatan ketika seseorang hendak melakukan suatu amalan. Nah, yang kedua, yakni setelah melakukan amal, kita juga harus senantiasa muhasabah, introspeksi. Kalau tadi sebelum melakukan amal, kita harus muhasabah, harus introspeksi, harus hitung-hitung. Ya. Nah, yang kedua adalah muhasabah setelah melakukan amal, introspeksi setelah melakukan amal. Selesai sholat harus muhasabah. Ya, sebagaimana kalau kita selesai sholat kita dianjurkan untuk zikir wirid setelahnya. Zikir wirid bukan hanya sekedar zikir wirid setelahnya, tapi sambil kita introspeksi apa yang sudah kita kerjakan yang bisa memperberat timbangan amal, atau apa yang sudah kita kerjakan yang justru semakin memperingan timbangan amal perbuatan karena sebab dosa yang kita lakukan, atau amalan itu tidak sempurna sebaik-baiknya kita melakukannya. Ya. Nah, ada 3 macam di sini. Ada 3 macam. Muhasabatu nafsi ba'dal amal. Introspeksi jiwa setelah melakukan amal. Ada 3 macam. Yang pertama, muhasabah ala ta'atin kusirat fiha min haqqillah. Introspeksi atas amal yang tidak sungguh-sungguh kita tunaikan dalam rangka menunaikan hak Allah. Introspeksi atas amal yang kita tidak sungguh-sungguh mengamalkan dalam rangka menunaikan haknya Allah. Kenapa saya sholat maghrib barusan kok masih enggak khusyuk? Padahal sudah berazam, saya harus khusyuk sholatnya, harus konsentrasi mulai dari awal sampai akhir. Tapi ternyata kalau sholat maghrib, isya sulit konsentrasi. Beda halnya kalau misalkan sholat duhur, karena sholat duhur biasanya baca mulai dari awal sampai akhir, kita baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat, ketika imamnya belum ruku ya kita baca surat yang lainnya, ketika imamnya ruku baru kita kemudian ikuti ruku. Tapi kalau sholat maghrib kok susah. Pertama kali Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin masih konsentrasi, Ar-Rahmanir-Rahim masih konsentrasi, Maliki Yaumiddin mulai pudar konsentrasi. Kemudian setelah itu hilang konsentrasi. Kalau nggak mikir, pinginnya mikir. Ya, kan kadang kita kalau sholat seperti itu, aslinya pinginnya nggak mikir, pinginnya konsentrasi, tapi kemudian pingin mikir, akhirnya jadi nggak konsentrasi dalam sholat. Sering kita alami seperti itu, ya, masalah sholat. Atau misalkan, ya, masalah puasa. Kenapa kita hanya puasa sekedar menahan diri dari makan dan minum saja? Kita tidak mengisi puasa itu dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kenapa kalau puasa kita malah jarang berdoa? Padahal sebenarnya kalau mau mendekati waktu buka puasa kita berdoa, maka doa kita akan dijabahi oleh Allah Ta'ala. Nah, seperti itu kita introspeksi. Ya,
Jadi kita introspeksi. Jadi setelah melakukan ketaatan itu, ya kita introspeksi. Kenapa kita ya tidak sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan dalam rangka memenuhi hak Allah Ta'ala. Baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran misalkan. Kenapa kita kok keburu-buru? Ya, keburu-buru. Kenapa kok kita tidak menikmati bacaan Al-Quran? Misalkan selesai baca Al-Quran, oh ini ada ayat yang bagus, coba saya tak renungi isinya apa. Ya, kenapa masih ada buru-buru, terburu pada diri kita? Pengen dang buka HP, ya, pengen dang nutup mushafe. Tapi beda kalau misalkan buka HP, nggak pengen cepat nutup HP-nya, kemudian buka mushafnya. Tapi yang terjadi kalau buka mushaf, pengen segera nutup mushafnya, kemudian lihat HP. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Baca Al-Quran di HP, kemudian ada WA, kemudian dilihat isinya apa, penasaran. Makanya sebenarnya yang paling baik baca Al-Quran itu bukan di HP, tetapi di mushaf. Tapi dalam kondisi tertentu, ya kan, ma la yudraku kullu, la yudraku kullu, yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, pertama dengarkan kajian, kemudian setelah itu setan pinter, akhirnya dikasih iklan gitu kan, sepak bola. Kalau nggak ikut iklan olahraga, olimpiade misalkan, akhirnya baca sebentar. Loh, saya tadi kan baca ilmu, kok kemudian sekarang baca olahraga. Ya, jadi harus banyak muhasabah, banyak introspeksi. Kemudian ini kaitannya dengan muhasabah yang pertama ini, yakni muhasabah introspeksi atas ketaatan yang kita tidak sungguh-sungguh melakukan dalam rangka menunaikan hak Allah Ta'ala. Yang kita introspeksi ada 6 perkara. Yang pertama adalah ikhlas. Saya tadi awalnya sholatnya sudah ikhlas, bacaan Al-Qur'annya sudah ikhlas, tapi kok tiba-tiba ada yang datang, kemudian bacaan saya tak perbaiki, tak perindah, saya tahsin lebih baik lagi. Oh, berarti tadi di awal sudah ikhlas, kemudian tiba-tiba di tengah enggak ikhlas. Kalau kita istighfar, maka akan bisa menghapuskan kesalahan kita, ya kan? Atau di tengah-tengah kita melakukan amal, kemudian kita introspeksi, kok tiba-tiba muncul rasa enggak ikhlas, ya kan? Saya awalnya tadi pengen baca Al-Quran ikhlas, tapi kok tiba-tiba ada sum'ah, pengen didengarkan, langsung dilawan. Nah, ketika melawan itu, maka tidak akan merusak niat kita yang tidak ikhlas di tengah-tengah itu, tidak akan merusak keikhlasan kita di awal. Demikian juga di akhir. Seperti yang dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di awal ikhlas, tengah-tengah enggak ikhlas, kemudian dia muhasabah, akhirnya dia ikhlas, maka amalnya enggak akan rusak. Tapi kalau di awal ikhlas, kemudian setelah itu muncul riya, pengen dilihat, muncul sum'ah, maka enggak ikhlas, maka amalnya akan rusak. Awalnya ikhlas mau masukkan uang ke dalam kotak amal, tapi karena ada yang melihat, kemudian dia ambil yang warna merah sambil ditunjuk-tunjukkan seperti itu. Awalnya ikhlas, akhirnya berubah menjadi tidak ikhlas. Ya, nah itu akan merusak amal. Jadi yang pertama yang harus kita muhasabah selesai melakukan ketaatan adalah ikhlas kita dalam amal. Yang kedua adalah an-nasihah lillah. Ya, an-nasihah lillah. Apakah kita dalam melakukan amal ini karena ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, mengikuti ajarannya Allah, mengikuti perintah Allah, mengikuti larangan Allah, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mutaba'atur Rasul. Jadi perkara yang ketiga yang kita muhasabah setelah kita melakukan ketaatan adalah mutaba'atur Rasul. Apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Rasul? Sholat, saya tadi sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasul atau enggak? Bagaimana takbirnya? Kadang awal-awal takbir itu sudah enak seperti ini, ya, kalau enggak seperti ini, tapi tiba-tiba malas cuman gini. Loh, yang benar itu kan seharusnya seperti ini, ya. Jadi garis lurus ataukah seperti ini, seperti yang disebutkan dalam hadis ada 2. Tiba-tiba malas cuman gini atau gini. Loh, kan enggak sesuai dengan Rasul. Enggak sesuai dengan Rasul. Baca sholawat Ibrahimiyah misalkan, ya, muhasabah, apakah sholawat Ibrahimiyah yang saya baca itu sesuai dengan sholawatnya yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kan ada beberapa redaksi sholawat Ibrahimiyah. Ya, ini para jamaah silakan introspeksi. Sholat Ibrahimiyah kita sudah benar atau enggak? Ya, ada beberapa siro, ada beberapa bentuk dalam sholat Ibrahimiyah. Nah,
Jadi harus muhasabah. Demikian juga syuhudu masyhadil ihsan yang keempat. Introspeksi, apakah ketika kita sholat ihsan, seperti misalkan ketika qari membaca, ya, al-qari'atu mal qari'ah, apakah kita ketika mendengarkan bacaan itu, kita seolah-olah menghadirkan di depan pandangan kita, yakni peristiwa kiamat, kiamat itu yang sampai membuat hati itu bergetar. Jangan sampai imam hanya sekedar membaca surat Al-Qari'ah, tapi hati kita biasa saja. Tapi kalau lihat gempa, kemudian ada lihat tsunami, hati kita ketakutan. Tapi kalau diperdengarkan Al-Qari'atu mal qari'ah, padahal hari kiamat itu kehancuran menyebabkan hati kita bergetar. Kita lihat misalkan sekarang terjadi bencana saja hati kita itu bergetar, apalagi nanti bencana yang mencakup seluruh dunia. Gempa bukan hanya di satu wilayah. Sekarang misalkan hari ini tadi ada gempa di mana ya? Kemarin ada gempa di mana? Kita ketakutan bagaimana kalau misalkan di tempat kita ada gempa. Ya kan? Bagaimana dengan nanti gempa yang terjadi pada hari kiamat, yang mana gempa itu akan meliputi seluruh dunia. Bintang-bintang berjatuhan, matahari, rembulan bertabrakan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita introspeksi. Saya tadi sholat, kok enggak khusyuk? Kok saya enggak seolah-olah menyaksikan apa yang dibaca oleh imam tadi, misalkan seperti itu. Atau misalkan imam ketika membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, apakah hati kita ini, jiwa kita ini kita munculkan betul-betul mohon kepada Allah, ya Allah tunjukilah saya hidayah, jalan yang lurus, agar saya besok bisa sholat subuh jamaah, saya nanti bisa sholat isya berjamaah, saya bisa zikir wirid setelahnya, saya bisa sholat sunnah setelahnya, besok saya bisa sholat subuh berjamaah. Karena banyak orang yang hatinya itu dibolak-balik oleh Allah Ta'ala. Yang barusan viral, ya, di postingannya Ustadz Arifin Hafizullah Ta'ala. Jadi ada mantan imam Masjidil Haram yang karena pesanan akhirnya menjadi peran figuran di Hollywood. Keluar dari status dia sebagai imam Masjidil Haram, kemudian menjadi imam masjid biasa, kemudian sekarang menjadi peran figuran di Hollywood. Coba bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia. Yang sebelumnya adalah seorang imam. Imam bukan imam di Musola Al-Ghafar, bukan, tetapi imam di Masjidil Haram. Hatinya dibolak-balik. Maka ketika kita mendengarkan imam misalkan baca ihdinas siratal mustaqim, kenapa saya tadi kok hati saya melanglang buana kemana-mana, tidak betul-betul minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya hidayah. Jadi itu para jamaah. Jadi itu. Demikian juga yang kelima, syuhudu minnatillahi alaih. Termasuk muhasabah setelah melakukan ketaatan itu adalah menyaksikan nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita. Kita di hari ini diberikan paru, diberikan liver, diberikan ginjal, diberikan jantung, nggak pernah berhenti dari bekerja. Bahkan ketika kita tidur, jantung tetap bekerja. Bahkan liver kita juga bekerja untuk detok racun-racun yang ada dalam tubuh kita, sehingga ketika kita bangun dari tidur kita pagi hari, badan kita segar. Sel-sel yang rusak itu diganti, ya kan? Sehingga ketika kita bangun dari tidur kita, badan kita ini jadi segar. Nikmat Allah nggak pernah berhenti dicurahkan kepada kita, tapi kenapa ketaatan kita kok seperti ini? Sholat nggak khusyuk, sering lalai, itu kan? Awalnya baca Al-Quran, awalnya zikir, awalnya dengar pengajian, tapi setelah itu lalai. Ya kerja sambil dengarkan pengajian misalkan, bukan mendengarkan lagu, tapi kok tiba-tiba lalai. Sholat awalnya khusyuk, kok tiba-tiba lalai. Nah ini, jadi berusaha untuk ma'rifatullah dalam sholat kita misalkan, ma'rifatullah ketika kita baca Al-Quran misalkan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keenam, syuhudu taksirihi fihi ba'du, yakni menyaksikan kekurangan kita dalam melakukan perintahnya, dalam menjauhi larangannya. Nah ini 6 perkara yang harus kita muhasabah setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Makanya orang beriman itu nggak akan pernah berhenti dari muhasabah, nggak akan pernah berhenti dari introspeksi. Saya kenapa kalau selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian khotib naik mimbar, kemudian muadzin
memandangkan adzan, mesti setelah itu kok mesti ngantuk. Nah itu harus muhasabah, introspeksi. Kenapa? Kenapa kalau dengarkan khutbah itu mesti ngantuk? Tapi setelah sholat Jumat kok seger? Kenapa? Berarti setan saya kuat. Setan saya di telinga ini kuat. Kalau katanya orang-orang biasanya ngeruqyah itu berarti setannya di telinganya kuat, Ustaz. Kayak orang itu ya, baca Al-Quran. Coba antum kalau ngantuk, kalau enggak ngantuk-ngantuk, baca Al-Quran sebelum tidur. Ya, pasti akan cepat tidur. Tapi kalau pingin enggak ngantuk, lihat sepak bola. Lah enggak akan tidur sampai subuh. Ya itu kalau orang biasa nguruh yang mengatakan, oh di matanya ada setannya. Itu yang harus kita perangi. Ya. Nah, fayuhasabu nafsahu hal wafa hadil maqamat haqqaha. Kemudian dia muhasabah introspeksinya. Apakah 6 hal ini ya kan sudah dia lakukan sebaik-baiknya atau tidak? Ya, sudah dia lakukan sebaik-baiknya atau tidak. Kemudian yang kedua, jadi muhasabah setelah melakukan amal, yakni muhasabah jiwa kita atas amalan yang meninggalkannya lebih baik dari mengerjakannya. Ya, kita harus muhasabah introspeksi. Kenapa saya kok orangnya seneng ngasih orang, tapi kalau sama istri sama anak kok pelit? Ya, ada orang seperti itu ada. Ya, ada yang ngeluh. Jadi kalau sama orang itu seneng sekali. Kerja, ayo makan bareng. Ya, ayo kita makan di kafe ini, kita makan di sana. Tapi nggak pernah ngajak istri sama anaknya. Alasannya Allah paling diajak yo gak gelem, bungkus. Ya, wis gak usah Bi, bungkus saya Bi. Bungkus saya. Akhirnya dia pun malas ngajak anak istrinya. Misalkan seperti itu. Demikian juga yang ketiga, introspeksi dirinya atas perkara mubah, kenapa dia mengerjakannya. Wal arada bihillah wad darul akhirah. Apakah ketika dia melakukan perkara yang mubah itu, dia melakukannya untuk mendapatkan ridho Allah dan kehidupan akhirat sehingga dia beruntung, ataukah dia hanya menginginkan kehidupan dunia saja? Ya, jalan-jalan misalkan, suntuk, bete, bosen, jalan-jalan. Jalan-jalannya apakah hanya karena dunia ataukah karena Allah? Sebenarnya kita bisa para jamaah weekend gitu kan, jalan-jalan sama istri sama keluarga. Saya pinginlah membahagiakan anak-anak, ya, mosok dijak ngaji terus, istrinya juga dijak ngaji terus, kan perlu juga diajak untuk refreshing. Ya, nah bisa. Ayo ngaji ke Batu nanti setelah itu jalan-jalan, atau jalan-jalan dulu kemudian nanti setelah itu ngaji, misalkan seperti itu. Bisa. Sehingga tidak ada waktu kita yang tidak bernilai ibadah. Jadi tidak ada waktu kita yang tidak bernilai ibadah. Ya. Jadi seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita juga harus muhasabah perkara mubah yang kita lakukan. Kita juga harus introspeksi. Apakah kita melakukannya karena Allah, ingin dapat pahala dari Allah, ingin mendapatkan balasan dalam kehidupan akhir, ataukah kita melakukannya hanya dunia saja. Kalau dunia saja kita nggak dapat apa-apa. Dan itu nanti akan ditanyakan kepada kita. Dalam kehidupan akhir kan kita nanti akan ditanya, umur kita gunakan untuk apa? Ya, maka kita beruntung malam hari ini ngaji di sini. Ya. Kita beruntung. Tapi kalau misalkan malam ini kita di mana isinya bukan ilmu, apalagi dosa, nanti akan ditanyakan. Yang isinya kesia-siaan saja nanti akan ditanyakan, apalagi yang isinya dosa. Jadi waktu kita gunakan untuk kesia-siaan, ya kan? Kita nanti lihat HP, misalkan. Awal mula biasa, mubah, ya, masalah olahraga, ya kan? Tapi akhirnya ada dosanya di sana, ya, ada dosanya, ya, ada wanita yang nggak berpakaian dan lain sebagainya. Nanti kita akan ditanya. Maka setelah kita introspeksi seperti ini, ketika kita mendapati kita terjerumus ke dalam dosa, maka hendaklah kita banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang utama disebutkan dalam kitab ini, jima'u dzalika ayyuhasiba nafsahu awalan alal faraid. Yang pertama yang harus kita hisab itu adalah yang fardu.
Yang harus kita hisab itu yang fardu. Fa in tadzakara fiha naqsan tadarakahu imam biqada'in au islah. Ketika kita ingat ada kekurangan dari kewajiban yang kita tunaikan, maka bersegera untuk mengqada atau memperbaiki yang fardu, salat fardu. Ya. Saya kenapa kalau dipanggil komandan itu siap? Jam berapa? Jam 7, setengah 7 sudah siap. Tapi dipanggil oleh Allah Ta'ala, sik durung komat. Ya, sik durung komat. Oke, kono biasanya komate 10 menit, nyantai aja. Insya Allah dapat takbiratul ihram pertama, kan kayak gitu. Ya, ternyata lu wis mari. Gitu kan. Jadi kita harus introspeksi. Padahal komandan kita enggak ngasih hidup kita. Yang ngasih hidup kita itu Allah Ta'ala. Ya, Pak coba gimana tiba-tiba misalkan pas kita jalan gitu tiba-tiba dicabut nyawa kita. Kita kan nggak tahu kapan Allah nyabut nyawa kita. Nggak ada SP. Beda kalau komandan nggak datang SP1, SP2, SP3. Sebenarnya ya kalau dari Allah ya sudah diingatkan sekitarnya. Loh, arek enom iku kok moro-moro kecelakaan mati. Wah, aku berarti isok mati kemarin ini. Kan kayak gitu. Itu sebenarnya ada peringatan, cuman SP-nya nggak ditujukan kepada kita, tapi peringatannya itu di sekeliling kita. Cuman hati kita saja yang keras. Kan hati kita sering keras, ya, keras gitu kan. Alah, aku cik enom, itu kan wis tuwek, gitu kan. Saya masih muda, makanan saya, minuman saya sehat. Dia makanannya nggak sehat. Itu merasa aman dari kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, tsumma yuhasibuha alal manahi. Kemudian yang kedua adalah introspeksi diri atas perbuatan dosa yang dia kerjakan, melanggar larangan Allah Ta'ala. Maka jika dia mengetahui annahu irtakaba minha syai'an tadarakahu bitaubah. Kalau dia misalkan sadar, tahu melakukan perbuatan dosa, maka bersegera untuk taubat dan istighfar. Atau melakukan kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Jadi kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu dan lain sebagainya. Langsung taubat, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Makanya sesekali para jamaah kita ini perlu untuk uzlah, menyendiri ya. Uzlah tidak harus seperti Nabi. Memang Imam Nawawi menyebutkan keutamaan uzlah dari melihat apa yang dilakukan Nabi. Nabi SAW sebelum diangkat menjadi seorang Nabi, beliau itu uzlah, menyendiri, merenungkan dirinya, pencipta alam semesta beserta isinya yang dilakukan kaumnya. Seperti juga Ashabul Kahfi yang mereka juga uzlah, menyendiri. Kita juga perlu. Ya, cuman mungkin tempatnya beda. Ya, ketika kita selesai kerja, pas kerja kemudian kita mendengar seruan panggilan untuk sholat zuhur berjamaah misalkan. Nah, ketika itu selesai sholat uzlah. Ya, merenungi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, muhasabah, introspeksi, apa dosa yang barusan saya lakukan ketika saya berada di tempat kerja saya. Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah ini. Kemudian yang ketiga, yuhasibu nafsahu alal ghaflah, introspeksi dirinya karena sebab melakukan kelalaian. Ya, lalai. Sering kita ini lalai, tiba-tiba kosong pikirannya. Kan nggak boleh seperti itu. Orang beriman nggak boleh kosong sampai akhirnya ngelamun, akhirnya kesurupan. Ya, nggak boleh. Kosong itu nggak boleh. Pikiran kosong nggak boleh. Harus diisi dengan zikir diantaranya. Ya, jadi ingat Allah. Jadi jangan sampai kita ini kosong, pikiran kosong, apalagi sampai jiwanya kosong. Ya, jadi jangan sampai demikian. Nah, para jamaah, kalau kita menyadari ini, tanpa kita sadari, kita ini sedang meruqyah diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini dikalahkan oleh setan, karena kalau kita kosong ya kita akan dikalahkan oleh setan. Ya. Kemudian termasuk yuhasibu bima takallama bi. Introspeksi. Kenapa saya tadi ngomong ini? Kenapa saya tadi ngomong itu? Saya kenapa tadi membicarakan ini? Tadi termasuk ghibah atau enggak? Oh, untung saya enggak menyebutkan nama. Berarti bukan ghibah. Saya hanya menyebutkan perbuatannya, perilakunya untuk jadi pelajaran bagi semuanya. Tapi kalau tadi ghibah, astagfirullah, langsung istighfar. Au masad bihi rijlahu, atau kenapa tadi kakinya melangkah ke sana? Kenapa tadi kakinya melangkah ke sana? Kenapa tangannya melakukan ini? Kenapa telinganya mendengarkan ini?
Jadi muhasabah, introspeksi. Kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya ingin melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, sehingga setiap gerakan kita ini senantiasa ditimbang. Jadi setiap gerakan kita ditimbang, ucapan, telinga, tangan, kaki, itu senantiasa ditimbang. Timbangannya apa? Kamu melakukan untuk siapa? Bagaimana kamu melakukannya? Yang pertama timbangannya adalah ikhlas, timbangan yang kedua adalah mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mengatakan kecuali yang baik-baik saja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berujar kecuali yang baik-baik saja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan kecuali yang baik-baik saja. Apakah yang kita kerjakan ini menyimpang dari yang diajarkan Nabi, diteladankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Jadi senantiasa ditimbang. Ya, senantiasa ditimbang. Nah, kalau kita senantiasa seperti ini, maka beruntunglah kita. Tapi kalau kita gak peduli, kita melakukan apapun, ngomong apapun, kita gak peduli, gak pernah introspeksi, gak pernah nilai, gak pernah ngitung. Tangan kita melakukan apapun, kita gak pernah introspeksi, gak pernah nilai, gak pernah ngitung. Ya sudah, nanti akan berat hisabnya pada hari kiamat tiba. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini terakhir ya, ada faedah daripada muhasabah. Apa? Yang pertama, cuman ada dua di sini, yakni menelaah aib diri. Semakin kita banyak muhasabah, akan semakin banyak aib diri yang kita ketahui. Ternyata aib kita itu banyak. Kalau kita banyak muhasabah, banyak introspeksi. Yunus bin Ubaid disebutkan dalam kitab ini, dia mengatakan, inilah ajidu mi'ah khoslah min khisalil khair. Aku benar-benar mendapatkan ada 100 kebaikan, ada 100 sifat kebaikan. Ma'alamu anna fi nafsi min hawakhidah. Ternyata aku tidak mendapati satu pun itu ada pada diri saya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena banyak muhasabah, banyak introspeksi. Kita kalau mau introspeksi itu banyak sekali kesalahan kita, banyak sekali kekurangan kita. Tapi bukan berarti para jamaah, akhirnya kita mendapati banyak kekurangan kita, akhirnya kita enggak amar ma'ruf nahi mungkar. Kan banyak ya di luar itu beredar ini. Wes, enggak usah ngurusi orang lain, urusi diri saja sendiri, enggak usah. Maksudnya apa? Ucapan itu untuk menghentikan kita dari amar ma'ruf nahi mungkar, itu keliru. Amar ma'ruf nahi mungkar jalan, tapi muhasabah diri harus kita lakukan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar harus kita lakukan. Jangan sampai nanti kita semuanya kena azab Allah karena tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi muhasabah harus kita lakukan. Ya. Muhammad bin Wasi' pernah mengatakan, ya, sebagaimana dikutip dalam kitab Az-Zuhud, laukana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ayajlisa ilayya. Sekiranya dosa itu ada baunya, enggak enak, tidak ada seorang pun yang akan bisa kuat duduk bersama saya. Karena apa? Bau busuk dosa saya. Dia mengatakan seperti itu, Muhammad bin Wasi'. Nah ini Abu Darda juga mengatakan, seorang sahabat yang mulia, seseorang tidak faham, tidak faqih dengan sebenar-benarnya hingga dia murka, marah karena Allah, kemudian dia melihat dirinya fayakunu asyaddaha maqtan, kemudian dia lebih marah pada dirinya. Ketika dia bersama orang lain, dia marah karena Allah. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu enggak sholat? Ayo sholat, ayo puasa. Jangan sampai enggak sholat. Kamu dipanggil oleh pimpinanmu saja kamu sholat, kamu dipanggil pimpinanmu kamu datang. Kenapa dipanggil Allah yang memberikanmu hidup, kamu kok tidak memenuhi panggilan? Dia marah. Ada temannya enggak sholat, tapi dia lebih marah lagi pada dirinya. Itu yang dikatakan oleh Abu Darda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tsumma yarji ila nafsi, kemudian kembali pada dirinya, fayakunu laha asyadda maqtan. Dia lebih marah pada dirinya. Aku dipanggil, aku juga dipanggil, tapi saya enggak sungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan. Nah ini. Jadi faedah ketika kita muhasabah itu adalah kita akan bisa mengungkap aib kita sendiri, kekurangan kita sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, yakni semakin mengenal Allah Ta'ala, mengenal hak Allah Ta'ala, ayya'rifa haqqallahi ta'ala alaihi, dia mengenal hak Allah Ta'ala atasnya. Dia mengenal Allah, kemudian dia mengenal hak Allah atasnya. Sehingga
dia akan marah pada dirinya sendiri. Ya seperti tadi, Allah nggak pernah tidur, ngantuk pun nggak pernah. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah terkena kantuk, apalagi tidur. Karena kalau Allah ngantuk, hancur alam semesta. Orang nyopir ngantuk, ya apa? Kecelakaan pindah alam. Pernah terjadi di pondok saya, ya dia punya ini sering tiba-tiba ngantuk. Akhirnya nabrak pohon, meninggal. Ya, jadi benar. Orang nyopir saja ini, apalagi ngurusi alam semesta, ngantuk, apalagi tidur. Allah nggak pernah ngantuk, apalagi tidur untuk ngurusi kita. Tapi kita tidur, ya kan? Kita bisa tidur nyenyak, angler, ngorok dan lain sebagainya. Ya, kemudian dipanggil oleh Allah. Ternyata seperti ini ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Maka akhirnya orang kalau biasa muhasabah dirinya, dia akan marah pada dirinya. Ya, dengan yang Allah berikan kepada dia, dengan yang dia lakukan kepada Allah Ta'ala. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah tadi kita sampaikan. Tafadhol. Baik Ustaz, pertanyaan dari jamaah. Okay. Apa bedanya iblis dan setan Ustadz, dan kenapa Allah kadang menempatkan menyebut iblis, kadang menyebut setan? Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan iblis itu adalah jin yang umurnya panjang. Jadi dia dari bangsa jin yang umurnya panjang, yang dia dulu pernah punya amal yang dia anggap besar karena pernah memimpin pasukan langit untuk memberantas jin yang sering menumpahkan darah. Ya, kemudian ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak sujud karena dia merasa lebih baik jika dibandingkan dengan Adam. Maka akhirnya dia dilaknat. Ya, akhirnya dia dilaknat, di mana dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga dan dia akan senantiasa disiksa. Akhirnya dia minta agar umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat tiba. Jadi dia adalah jin, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, bahwa dia dari kalangan jin. Adapun setan itu adalah sifat, ya, sifat yang cenderung untuk tidak patuh kepada Allah Ta'ala. Demikian juga melanggar larangannya, dan ini berasal dari kalangan jin dan manusia. Ya, sebagaimana Allah SWT menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Maka manusia yang mengajak kepada maksiat kepada Allah Ta'ala, melanggar perintahnya, melanggar larangannya, maka dia adalah setan. Ya, jadi dia adalah setan yang ngajak kita untuk memerangi orang-orang yang sholat, kajian, ya dia punya sifat setan, ya. Jadi seperti itu, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka ini adalah setan dari kalangan manusia. Jadi kalau setan dari kalangan manusia, adapun setan dari kalangan jin, ya, yang membuat kita berat untuk mendengarkan kajian. Ada orang yang mau mendengarkan kajian itu telinganya sudah sumpek, panas. Yang panas itu sebenarnya adalah setannya, bukan dirinya, tapi setannya. Dan itu harus diperangi. Mendengarkan bacaan Al-Quran, telinganya panas. Ya, maka yang harus diperangi itu adalah setan yang ada pada dirinya. Allah alam bisawab. Berikutnya. Masih ada 3 pertanyaan Ustaz, apakah diizinkan Ustaz? Monggo panitianya, terserah. Pokoknya masakannya ndak basi. Silakan. Ustaz, niat hati ingin mendidik anak agar dekat dengan Allah dan Rasulnya serta menjadi anak soleh. Tapi saat kondisi tertentu, misal mendampingi anak belajar atau murojaah hafalannya, diri ini suka emosi sehingga anak sering kena marah. Ketika sudah tenang, saya bermuhasabah, muncul rasa penyesalan, namun suatu saat terulang kembali. Pertanyaannya, apakah amalan saya dalam mendidik anak menjadi rusak? Mohon nasihat Ustadz untuk saya yang sering emosian. Iya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab sabar, ya. Nah, niat,
niat itu sudah baik. Itu adalah amalan batin yang harus senantiasa menyertai setiap amal perbuatan kita. Tetapi kan harus yang kedua amalan lahir, yakni mutaba'atus sunnah. Jadi senantiasa bercermin kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita dalam mendidik anak. Kadang emosi itu muncul. Nah, tapi kita butuh yang namanya sabar, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, hendaklah kita berusaha ingat-ingat di antara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita dalam mendidik anak. Ya, seperti berusaha mengatakan perkataan yang baik ketika emosi. Karena perkataan orang tua kepada anaknya itu bernilai doa. Dan doa yang tidak ditolak itu adalah doanya orang tua kepada anaknya. Maka dalam kondisi emosi, semisal dalam kondisi emosi, maka hendaklah tidak terlontar dari lisan kita kecuali yang baik. Kalau doa, doakan yang baik. Ya, jangan sampai kita mengatakan pancene sampean goblok, misalkan kayak gitu. Pancene kamu bodoh. Jangan sampai seperti itu. Ya, seperti kisahnya saya Sudes hafizallahu taala. Ya, bagaimana dia didoakan ibunya ketika ibunya marah dengan kenakalan dia nyuruh anaknya saya sudah hafizallahu taala untuk pergi ke Masjidil Haram sambil didoakan semoga engkau jadi imam di sana, dan ternyata jadi imam betulan karena doa daripada ibunya. Jadi seperti itu. Jadi ikhlas sudah benar, niatnya baik, tapi kemudian harus senantiasa mutaba'atus sunnah. Makanya di sini perlu ngaji bagaimana cara mendidik anak yang baik. Ya, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Dan yang harus kita tahu, kita murojaah pelajaran untuk menambah ilmu kita baik, tetapi tinggal kita aplikasikan seperti murojaah pelajaran bagaimana mendidik anak. Kemudian kita aplikasikan kepada anak-anak kita. Ya, dan itulah ilmu yang bermanfaat, dan itu nanti akan jadi jariah juga ketika anak kita ajari yang baik, maka kebaikannya juga akan kembali kepada kita. Kita ngajari anak baca suratul Fatihah, kita benarkan, kita tahsin, kita perbaiki, kemudian bacaannya sebagaimana kita ajarkan, maka selama dia baca Al-Quran, baca suratul Fatihah setiap sholatnya, maka pahalanya juga akan ngalir kepada kita sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya satu saja Ustaz, karena yang satu kurang sesuai tema. Okay. Jika kita punya niat ibadah kemudian tidak tepat atau tidak jadi, apa karena bisikan setan dan apakah termasuk ke syirik kecil? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang dimaksud tidak jadi itu gimana? Kalau misalkan gini, misalkan awalnya mau sholat tahiyatul masjid. Oh, sebenarnya tidak harus niat tersendiri. Saya tak sholat duha saja, masuk ke musola sini sambil niat sholat duha. Karena itu juga akan terhitung juga tahiyatul masjid ya, karena amaliyahnya sama. Merubah niat itu boleh. Merubah niat dari sholat wajib ke sholat sunnah itu boleh. Merubah niat dari sholat sunnah ke sholat wajib itu tidak boleh karena beda makomnya. Seperti yang dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, kalau seperti itu diperbolehkan. Tapi maksudnya niatnya tadi apa? Masih kurang jelas. Ya, jadi bisa diperjelas. Jadi kalau niatnya itu pengen melakukan amal, kemudian karena Allah, motivasinya karena Allah, atau motivasinya karena disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, maka itu termasuk ikhlas. Kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu tidak ikhlas. Ngaji kenapa? Agar jalannya ke surga dilapangkan, ikhlas. Ngaji agar menjadi orang berilmu, nanti derajatnya di surga tinggi, tingkatan di surganya tinggi, maka itu ikhlas. Ya, dan lain sebagainya. Allah alam bishawab. Mungkin itu. Oke, sementara dicukupkan. Oke, semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, agar kita senantiasa bisa introspeksi diri kita, menelaah aib-aib kita, agar kita bisa meningkatkan kualitas daripada ibadah kita dalam kehidupan dunia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha.
Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.